Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kelas 12. Semoga di pagi yang kurang cerah ini semangat kalian untuk belajar tetap semangat. Jangan sampai kendor, di rumah tetap jaga kesehatan. Di pertemuan kedua ini, mapel akidah, kita akan membahas tentang dinamis, optimis, kreatif, dan juga inovatif. Kalian di rumah harusnya mempunyai sikap dinamis, harus optimis, apalagi harus mempunyai jiwa kreatif serta inovatif. Tapi sebelum kita sampai ke materi, marilah kita baca Fatihah satu kali. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini, apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Al-Fatihah. Ya, amin. Pada pertemuan kedua ini, mapel akidah akhlak, dinamis, optimis, kreatif, inovatif. Pastinya kalian setiap hari, setiap waktu dengar kata-kata dinamis, apa itu optimis, kreatif, inovatif. Pastinya sudah. Di sini yang pertama, pengertian dinamis dan juga optimis. Dinamis menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, penuh tenaga dan semangat sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Penuh tenaga, semangat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Keadaannya bagaimana, harus siap. Itu yang dinamakan sikap dinamis. Jadi semangat, cepat bergerak, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang ada. Kemudian yang kedua, optimis. Menurut KBBI, sikap percaya diri selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Di optimis, semangat, pantang menyerah, percaya diri, memiliki harapan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi contohnya pagi ini kita belajar akidah akhlak. Kalau kita optimis, kalau kalian optimis, sebenarnya saya harus bisa apa yang diajarkan oleh semua guru. Guru akidah, saya harus bisa akidah. Guru fikih, harus bisa fikih. Jadi kita harus percaya diri, semangat, memiliki harapan baik dalam menghadapi segala hal. Nah, itu masalah kecil sampai masalah-masalah besar. Kalau di sekarang ini masalah kita tentang pembelajaran ya cuma lewat video seperti ini. Untuk tanya jawab melalui tatap muka langsung, kita masih mengikuti arahan pemerintah belum bisa. Jadi kalian tetap dinamis, menyesuaikan diri dengan keadaan, dan juga optimis. Percaya diri bahwa pelajaran walaupun hanya lewat video, kalian tetap bisa. Sesuai firman Allah dalam surat Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah. Walaupun seperti keadaan seperti ini, jangan kalian bersikap lemah. Lewat video. Jangan sampai seperti itu. Dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita memiliki sikap lemah. Lewat video, apa yang bisa masuk, tidak boleh seperti itu. Jangan sedih hati, ya kapan bisa sampai ketemu lagi. Jadi tetap semangat dalam pelajaran, semangat dalam hidup, dan selalu berdoa supaya ya, semua ini cepat berakhir. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jangan lupa bahwa manusia itu derajatnya paling tinggi jika kamu semua orang-orang yang beriman. Kemudian makna dinamis dan optimis dalam Islam. Makna dinamis dan optimis dalam Islam. Kita kemarin sudah mempelajari tentang lomba-lomba dalam kebaikan. Dinamis dan optimis, fastabiqul khairat kemarin. Nah, sekarang kita harus dinamis. Jadi tetap semangat. Nah, kalau di rumah apakah ada berlomba-lomba dalam kebaikan? Banyak.
dengan teman-teman yang lain bisa berlomba-lomba dalam hal kebaikan di rumah. Nah, di sini makna dinamis dan optimis dalam Islam, selain bertindak cepat, tanggap, percaya diri, dinamis, optimis dapat menumbuhkan sikap dan sifat positif. Sikap positif apa yang ada dalam makna dinamis dan optimis? Yang pertama adalah berpikir progresif untuk kemajuan atau berkemajuan. Kita harus memiliki pikiran untuk maju. Jangan hanya lewat video, nggak bakalan iso. Hanya lewat video, nggak bakalan bisa. Nggak boleh. Kita harus punya pemikiran yang progresif untuk kemajuan. Jadi kita harus dinamis, semangat, optimis, pantang menyerah. Nah, untuk berpikir maju. Nah, contoh kecil ya, zaman dahulu menulis hanya menggunakan di media batu, pelepah pohon, dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada kemajuan melalui kertas. Dahulu menulis menggunakan pohon-pohon yang berwarna, sekarang bisa melalui pulpen dan lain sebagainya. Jadi kita harus berpikir progresif, kemajuan. Di bidang teknologi dahulu tidak ada yang bisa seperti ini, lewat jarak jauh video tidak bisa. Mungkin beberapa tahun yang lalu hanya suara, cuma telepon, sekarang bisa melalui YouTube, video call, dan lain sebagainya. Ini yang harusnya kalian capai untuk berpikir progresif atau kemajuan. Yang kedua, sabar dan teguh dalam menerima situasi dan lingkungan yang ada. Lingkungan kalian ya, banyak yang tidak sesuai dengan hati nurani kalian. Kalian harus sabar dan teguh dalam menerima situasi dan lingkungan yang ada. Hal seperti ini mencerminkan keikhlasan. Keikhlasan yang dibebankan oleh Allah kepada kita sebagai manusia. Nah, sikap ini juga sebagai bukti tumbuh kembang kita atas kebijaksanaan dari Allah. Kalau Allah menempatkan kita beserta orang-orang yang kurang kita senangi, berarti Allah itu sedang menguji kita bagaimana keimanan kita. Nah, kalau zaman sekarang ya, tetangga-tetangga, omongan tetangga itu lebih tajam daripada pedang. Nah, kalau dahulu pepatahnya, lidah itu lebih tajam. Sekarang tetangga yang lebih tajam lagi. Tapi kita harus sabar dan teguh dalam menghadapi situasi dan lingkungan yang ada. Kemudian yang ketiga, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Jangan punya prasangka jelek. Ya, contoh, teman kalian yang biasanya tidak pernah belajar, kalau di kelas selalu tidur, tetapi kok dia mempunyai prestasi, jangan memiliki prasangka yang jelek. Miliklah prasangka yang baik. Belum tentu dia di sekolah tidur, tetapi kalau di rumah dia selalu belajar. Mungkin dia memiliki intelijen, memiliki kemampuan yang tinggi dibanding kita. Jadi kita harus memiliki prasangka yang baik terhadap orang lain, apalagi kepada keluarga kita sendiri. Dalam selalu berprasangka baik ini, apabila kita diejek oleh teman-teman, pastinya kita sakit hati. Banyak zaman sekolah sekarang, dari zaman dahulu, banyak anak-anak kalau memanggil bukan namanya, bisa nama yang jelek, bisa nama orang tua. Ini pasti. Tapi walaupun diejek, jangan membalas dengan ejekan tersebut. Mulailah berperilaku baik. Apabila kita memanggil dengan baik, mungkin kita memanggil orang lain dengan sebutan orang tuanya ataupun sebutan yang jelek, makanya itu kembali pada kita. Jadi kalau kita berperilaku baik, kita tidak mengejek orang lain, mungkin orang lain tidak akan mengejek kita. Jadi berprasangka baik. Sebelum kita berprasangka buruk kepada orang lain, berprasangka buruklah pada diri kita sendiri. Yang keempat, berani menerima resiko dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Resiko untuk pembelajaran jarak jauh. Jarang ketemu teman-teman, jarang ketemu guru, tapi harus tanggung jawab. Apa yang disampaikan oleh guru itu harus dikerjakan. Tugas harus dikerjakan, mencatat juga harus dicatat. Jadi
Ini berani menerima resiko dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Adalah makna dinamis dan optimis dalam Islam. Sekarang kita bahas kreatif dan inovatif. Pastinya anak-anak kalian semua harusnya memiliki sifat ataupun kemampuan kreatif dan inovatif. Banyak dari kalian yang pastinya sudah melakukan hal-hal yang kreatif. Nah, kreatif itu apa? Menurut KBBI, kreatif adalah mencipta atau membuat sesuatu yang tidak ada pangkal, tidak ada asalnya, dan tidak ada contohnya terlebih dahulu, dan membentuknya dengan sebaik mungkin. Jadi kreatif itu menciptakan sesuatu yang baru, yang belum ada, yang belum jelas asal-usulnya, yang belum ada contohnya, dan membentuknya dengan sebaik mungkin. Ini menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian inovatif, kalau di situ berarti memperbarui, menciptakan dari yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Dikatakan modifikasi, dengan tujuan mengembangkan penerapan nilai praktis dan konteks keilmuan yang baru. Ini pastinya kalian memiliki semua itu. Tapi mungkin juga kurang dalam hal penyaluran, kreativitas. Banyak. Kalau di MA sini, di MA Manbaul Ulum, kemarin ada yang membuat tas dari atasan gelas plastik bekas-bekas botol. Ini namanya kreatif dan juga inovatif. Ini membuat tas belanja dari botol. Kemudian banyak lagi membuat pot dari botol-botol bekas. Ini juga inovatif. Jadi botol bekas yang tidak digunakan ini diperbarui lagi dengan tujuan penerapan nilai praktis dan konteks keilmuan yang baru. Ini juga kalian harus terapkan di rumah. Di rumah ada apa yang barang-barang yang tidak digunakan lagi, sudah tidak terpakai, kalian modifikasi, ya ini termasuk inovatif. Di rumah kalian menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada asal-usulnya, belum ada contohnya. Ini berarti kalian kreatif. Jadi silahkan kembangkan. Membuat bunga-bunga dari plastik, plastik warna-warni, ini inovatif. Plastik yang sudah tidak digunakan, dikembangkan menjadi bunga-bunga dan lain sebagainya. Firman Allah tentang kreatif dan inovatif sesuai surat Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Maha besar Allah. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah ini menciptakan, Allah itu yang dahulu belum ada contohnya, belum ada asal mula dari bumi seperti apa. Menurut ilmuwan, bumi itu terbuat dari bebatuan padat yang ada di atmosfer, kemudian ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana Allah menciptakan gelap dan terang, bagaimana Allah menjadikan siang terang benderang, malam begitu gelap. Nah, tetapi bagi orang kafir, mereka tidak percaya akan semua itu. Silahkan kalian kreatif, inovatif dalam segala hal. Makna kreatif dan inovatif dalam Islam. Dengan bersikap kreatif dan inovatif, kita sudah termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah melalui ciptaannya. Jadi kita bersyukur, kita kalau bersikap kreatif, bersikap inovatif, kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, dampak positifnya, yang pertama adalah berpikir dengan mendalam. Kita berpikir dengan mendalam.
Allah itu menciptakan segalanya ini bagaimana? Kita harus berpikir, kalau kreatif kita mendalami, kita mensyukuri nikmat Allah, kita kreatif, kita bisa menciptakan sesuatu. Yang pastinya yang kita ciptakan harus bermanfaat. Kedua, beretos kerja tinggi, semangat kerja sesuai dengan tujuan hidup. Tujuan hidup kalian apa? Kalau tujuan hidup, cita-cita ingin jadi dokter, etos kerja harus tinggi, belajarnya sangat tinggi. Cita-cita ingin jadi pilot, ini juga harus punya ilmu yang tinggi, wawasan yang luas. Jadi beretos kerja yang tinggi, semangat kerja sesuai tujuan hidup. Produktif. Nah, ini juga penting. Kreatif dan inovatif itu harus produktif. Menghasilkan daya cipta yang berkualitas dan berkuantitas. Berkualitas. Jangan menciptakan sesuatu tapi tidak ada gunanya. Itu namanya juga mubazir. Ini menciptakan hal-hal ataupun inovatif tetapi kalau tidak ada gunanya, memodifikasi tetapi kalau lebih jelek, ini sama saja mubazir. Sudah kehilangan tenaga, sudah kehilangan waktu, mungkin kehilangan dana, tetapi tidak ada gunanya. Jadi harus produktif. Yang keempat, pantang menyerah. Sesuai firman Allah, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Surat Al-Hijr ayat 56. Ibrahim berkata kepada anaknya, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Segalanya kita harus disyukuri. Nah, orang-orang yang sudah berputus asa dari rahmat Allah, ini termasuk orang-orang yang sesat. Ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sesat. Jadi kita pantang menyerah. Contoh kecil, pantang menyerah. Saat ini kita banyak yang panen jagung. Olahan-olahan jagung sudah banyak. Jagung rebus biasa, popcorn biasa, marneng atau warneng biasa. Nah, silakan ciptakan sesuatu yang baru dari makanan jagung. Bisa juga emping jagung walaupun sudah ada. Tetapi jangan pantang menyerah. Walaupun sama-sama produk, pemasaran dan lain sebagainya. Tetapi humanisme, bagaimana pelayan terhadap orang lain, ini juga perlu diperhatikan. Walaupun sama-sama dari jagung. Jadi pantang menyerah untuk menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan ataupun merenovasi sesuatu yang baru, inovatif. Kemudian yang kelima, evaluatif. Evaluatif untuk kemaslahatan. Jadi semua yang kita kerjakan ini dievaluasi. Saya menciptakan ini apakah bermanfaat atau tidak. Loh, kemarin banyak yang tidak jadi, berarti ini ada kesalahan. Ini harus dievaluasi untuk kemaslahatan kita semua. Contoh dalam bidang pendidikan, seorang mengikuti kompetensi bahasa Arab akan berlatih dengan sekuat tenaga untuk memperoleh hasil yang baik dalam kompetisi. Contoh saat kita diikutkan kompetisi, contoh kecil bahasa Arab, pastinya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Saat latihan di rumah berkreasi membuat papan mufrodat, bunga bahasa Arabnya apa, komputer bahasa Arabnya apa, handphone bahasa Arabnya apa, ya kita mudah menghafalkan. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil karena ia lebih banyak berlatih di luar rumah sehingga ia berkreasi kembali dengan membuat buku ia bisa dibawa kemana-mana. Jadi lebih baik membawa buku yang dibawa kemana-mana untuk dibaca-baca. Jadi sering-sering baca, dievaluasi. Mungkin pagi ini kita hanya membahas tentang itu, dinamis, optimis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya bisa kalian dibaca di LKS.
Karena tanpa kalian baca buku, baca LKS, kalau hanya mengandalkan dari video ini, kalian sedikit yang bisa kalian dapat. Jadi jangan lupa baca LKS dan nanti diringkas. Sekian dulu. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke nomor WA saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.